Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Begitu banyak anomali-anomali aneh, unik, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena di dunia ini. Namun mungkin kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, kami mengumpulkannya untukmu. Dari seluruh dunia, sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Ketika bicara tentang penampakan yang sulit dijelaskan, kamera CCTV sering menyediakan bukti yang paling objektif. Karena itulah, potongan rekaman yang dibagikan oleh 88 Nera di Reddit ini sangat menarik bagi para peneliti UFO. Videonya direkam pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 2 pagi di sebuah lokasi parkir. Menunjukkan sejenis objek aneh yang melesat melintasi langit malam. Cahaya seperti komet tiba-tiba melesat di langit mirip dengan gerakan rudal. Ada banyak teori yang menyertai video ini. Pertama, teori serangga. Mungkin saja objek yang melaju kencang itu sebenarnya hanya serangga. Karena banyak orang yang punya kamera CCTV biasanya melihat serangga di depan lensa akan terlihat lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Tapi tentu saja ada yang membantah karena serangga tidak dapat menyamai gerakan dan kecepatan objek di rekaman itu. Teori kedua memberikan penjelasan yang lebih rasional. Mungkin objek yang terlihat itu hanya sebuah pesawat terbang yang baru saja lepas landas dari bandara. Dan rekamannya mungkin sudah dimanipulasi dengan mempercepat gambar sehingga bentuk pesawat terbang sulit untuk dilihat. Tentu penjelasan itu tampaknya cukup masuk akal. Tapi jika video ini benar-benar ditangkap dengan kecepatan normal, sangat mungkin bahwa pesawat yang terlihat di layar bukanlah pesawat konvensional. Jadi sampai ada informasi lebih lanjut, penampakan aneh ini sepertinya akan tetap menjadi misteri. Sebuah rekaman yang dibagikan oleh Conspiration ESP pada tanggal 29 April 2021 terlihat seperti diambil dari mimpi yang menakutkan. Videonya menunjukkan sebuah objek yang biasa disebut oleh para peneliti sebagai bola UFO. Menunjukkan bola merah yang aneh melayang di udara. Bagi penggemar Pokemon, bola dalam video ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Pokeball. Uniknya, rekaman ini ditangkap oleh seorang penumpang yang sedang menaiki balon udara. Sehingga menjadikan rekaman ini sebagai tangkapan yang sangat langka dengan sudut pandang aktivitas UFO yang unik. Objek apa itu sebenarnya? Bola dengan dua warna yang muncul di langit, semacam balon cuaca, bagian atas parasut. Untuk sementara ini, hanya penjelasan-penjelasan itu yang masuk akal. Namun kemunculannya di lokasi antah berantah membuatnya sulit untuk dijelaskan. Pada malam Natal tahun 2018, seorang wanita bernama Debra Thompson membagikan hal serupa yang menunjukkan bola cahaya berwarna merah yang melayang di langit. Sky. No, it ain't a damn airplane. I'm actually captured on film, so I don't know. Direkam di lepas pantai Charleston, Carolina Selatan, yang kemudian menjadi berita utama di siaran TV lokal. See if I can zoom more. Not as much as the iPhone lets me. It doesn't look like it's a movie because I have no background to go by. Terlihat bola merah bersinar mengambang di langit malam. Well, I'm freezing out here. This is at one cold night.
Mungkinkah kedua penampakan ini saling berhubungan? Menurut catatan, penampakan UFO telah meningkat secara drastis selama beberapa dekade terakhir. Ditambah dengan laporan dari Pentagon yang melaporkan objek tak dikenal terlihat terbang melalui wilayah udara Amerika, membuat banyak orang kebingungan dengan kesimpulan yang agak menakutkan. Kalau menurutmu objek aneh apa yang terekam ini? Beritahu kami teorimu di kolom komentar. It's so weird. Oh, it just seems like it's observing. It's kind of stopping. Sebuah video luar biasa yang banyak memikat netizen dan dibagikan oleh Maidu Space. Sebuah rekaman yang menangkap fenomena menakjubkan. Menunjukkan sambaran petir menerangi gunung berapi yang meletus di Acatenango, Guatemala. Petir menyambar berulang kali menembus gumpalan vulkanik. Banyak komentar netizen yang menyatakan heran menyaksikan fenomena langka seperti itu. Fenomena seperti ini disebut dengan nama Dirty Thunderstorm atau petir vulkanik. Terjadi karena adanya tumbukan partikel di dalam awan abu vulkanik. Fenomena seperti ini juga pernah terjadi di Indonesia, seperti yang dibagikan oleh Global Crisis saat terjadi letusan dahsyat di Gunung Lewotobi laki-laki di Pulau Flores, Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2025. Petir vulkanik terjadi karena tabrakan dan gesekan partikel di dalam kolom awan abu panas saat erupsi gunung berapi, sehingga menghasilkan muatan listrik statis yang kemudian dilepaskan sebagai sambaran petir. Menurut catatan sejarah, pada tahun 79 Masehi, seorang saksi mata bernama Yong Plinius menjadi saksi pertama yang mendeskripsikan petir vulkanik Gunung Vesuvius di Napoli, Italia, dan mencatatnya ke dalam dokumen. Dan pada abad ke-19, Luigi Palmieri melanjutkan investigasi ini di Gunung Vesuvius karena memperhatikan seringnya terjadi petir selama letusan di gunung itu. Ketertarikan terhadap keajaiban alam ini terus berlanjut dan memikat para ahli di seluruh dunia. Tentu, melihat fenomena seperti itu secara langsung pasti akan meninggalkan kesan abadi. Di suatu tempat yang belum dipetakan di perairan Teluk Meksiko, sebuah fenomena aneh baru-baru ini diamati oleh kapal penelitian yang mempelajari tentang bioluminen. Ditemukan cahaya terang yang tidak dapat dijelaskan muncul dari kedalaman laut, seakan-akan menentang pemahaman tentang fenomena air. Kejadian ini dibagikan ke halaman Facebook Chilling Scary, telah menghidupkan kembali minat terhadap penelitian benda bawah air tak dikenal atau disingkat USO, terutama dalam konteks keamanan maritim dan penyelidikan ilmiah. Saat operasi penelitian rutin sekitar pukul 11.45 malam, anggota kru melihat cahaya yang tidak biasa sekitar 1/4 mil dari kapal mereka. Awalnya anggota kru berspekulasi jika cahaya itu mungkin berasal dari kapal atau pelampung navigasi yang tenggelam. Namun setelah diselidiki lebih dekat, mengungkapkan bahwa cahaya itu tidak memiliki sumber fisik yang dapat dideteksi oleh teknologi sonar. Cahaya misterius itu terlihat jelas dan juga lebih cerah jika dilihat dari sudut tertentu. Diperkirakan berasal dari kedalaman 19 meter. Menariknya, cahaya itu tidak bergerak mengikuti arus, menunjukkan bahwa cahaya itu berdiam di dasar laut. Saat itu tim peneliti menggunakan sistem sonar EK-80 yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi objek kecil, meskipun objek itu tenggelam di dalam lumpur dasar laut. Namun objek yang menyebabkan cahaya itu tetap tidak terlihat. Menurut laksamana muda yang bernama Tim Gallaudet, yaitu seorang pensiunan ahli kelautan Angkatan Laut Amerika, penampakan cahaya itu terlihat sejajar sehingga menimbulkan kekhawatiran. Menurut Gallaudet, fenomena ini tidak hanya menimbulkan ancaman nyata untuk keamanan maritim internasional karena kehadirannya yang tidak dapat dideteksi.
Gallaudet membuat laporan dengan mengatakan bahwa anomali laut ini harus diangkat ke tingkat nasional sebagai prioritas penelitian. Fenomena misterius ini telah menarik perhatian global, mendesak para ahli untuk melakukan penelitian yang lebih intensif. Apakah cahaya ini sebuah pertanda alam atau fenomena lainnya yang belum terpecahkan? Satu hal yang pasti, bahwa masih banyak misteri yang belum kita ketahui di kedalaman lautan. Ketika robot NASA rover Curiosity mengambil foto permukaan berbatu planet Mars, terkadang memicu konspirasi tentang kehidupan alien. Termasuk Scott Siewering, yaitu seorang peneliti UFO yang dikenal karena sering menjelajahi citra NASA dalam hal pencarian rahasia luar angkasa. Pada akhir tahun 2022, Waring membagikan penemuan yang mencengangkan. Dia mengklaim bahwa ada patung alien kuno yang tergeletak di antara bebatuan planet Mars. We're zooming in. Okay, can you find it yourself? Now, this is kind of cool. You see these broken pieces and remnants falling down the hill. And if there is anything there, you can imagine that these sculptures or whatever are thousands upon thousands of years old, not just 3,000 or 4,000 years old. I'm talking 300,000 or 400,000 years old. Now, saat memperbesar foto dari NASA, dia menunjukkan fitur wajah yang berbeda. It's tilted and fallen over into the crevice. It's stuck. Dia mengatakan struktur itu seperti memiliki dua mata, hidung menonjol, mulut, dan bahkan tampak struktur seperti mahkota di atas kepala patung tersebut. This is just amazing. Look at this sculpture. It's a head. It's a head that was on top of the mountain somewhere up here, probably placed right in this crevice right here. Do you see this? Yang luar biasa, dia mencatat bahwa salah satu mata patung itu terlihat rusak. Dia berspekulasi mungkin karena patung tersebut jatuh dari tempatnya. Waring membagikan temuannya sangat terperinci dengan meningkatkan gambar NASA menggunakan filter warna untuk menyorot bentuk humanoid yang jelas. Now I added some color to it, as you can see on the left side of the screen over here. And I did not try to make it artistic. I was not trying to make it realistic. I was just trying to separate the pieces of it that was really intriguing to me. Dia berpendapat bahwa temuannya merupakan bukti definitif dari peradaban cerdas yang pernah menghuni planet Mars, mungkin semacam reptil dan bukan manusia, karena struktur wajah itu terlihat tidak biasa. Dan foto ini merupakan klaim pertama yang pernah dibagikan Waring. Sebelumnya, Waring pernah membagikan foto NASA lainnya yang menunjukkan miniatur seperti buatan manusia berbentuk pintu di salah satu permukaan planet Mars. Namun para ahli luar angkasa dengan cepat membantah teori patung ini. Kebanyakan astronom mengaitkan penampakan semacam ini sebagai kasus paradolia, yaitu kecenderungan otak kita untuk melihat bentuk-bentuk yang familiar, terutama wajah dalam pola acak. NASA sendiri belum mengomentari anomali ini, tapi terus mengingatkan publik bahwa planet Mars tandus dan tidak ramah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang belum ditemukan. Meskipun ada skeptisisme dari para ahli, patung Mars temuan Waring terus memikat imajinasi. Apakah benar ada kehidupan di planet Mars, atau itu semua hanya teori konspirasi? Between a rock and the hillside itself. Now I added some color to it, as you can see on the left side of the screen over here. And I did not try to make it artistic. I was not trying to make it realistic. I was just trying to separate the pieces of it. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu. Sudah kami buatkan narasi, juga cerita, agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.